Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Maksud kami berdiri di sini yaitu kami akan memperkenalkan sejarah bagaimana dulunya bangunan Monumen Lingga Sumedang ini. Lalu apa saja yang terdapat di monumen ini? Alasan dibangunnya monumen ini dan fakta-fakta yang terdapat pada monumen ini. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Apa sih Monumen Lingga Sumedang itu? Di mana letaknya? Terus gimana sih bentuknya? Ngapain dibuat monumen ini? Mau tahu? Makanya simak sampai akhir dong. Monumen Lingga merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Kabupaten Sumedang. Bangunan yang berada di alun-alun Sumedang itu diresmikan pada 25 April 1921 kala Hindia Belanda yang diperintah oleh Gubernur Jenderal Dr. Dick Fogg. Bupati Sumedang, Pangeran Arya Suriatmaja ini adalah bupati terakhir yang bergelar pangeran. Ia juga dikenal dengan sebutan Pangeran Mekah. Ia menjabat dari 31 Januari tahun 1983 hingga 5 Mei 1919. Diberi gelar Pangeran Mekah lantaran ia meninggal di Mekah pada 1 Juni 1921 seusai ia memilih pensiun dari jabatannya itu. Nah, letak Monumen Lingga Sumedang itu berada di tengah alun-alun Sumedang yang bisa diakses oleh semua orang. Saya akan memperlihatkan salah satu akses jalan jika kalian ingin ke Monumen Lingga Sumedang. Jika kalian sedang berada di Masjid Agung Sumedang, kalian tinggal berjalan lurus saja karena sudah kelihatan Monumen Lingga Sumedang ketika kalian berada di Masjid Agung. Alasan dibuatnya Monumen Lingga Sumedang untuk mengenang jasa Bupati Suryaatmaja dan didirikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh Bupati Sumedang saat itu, yaitu Pangeran Arya Suriatmaja. Beliau sangat dihormati oleh masyarakat Sumedang dan dianggap memiliki jasa yang besar bagi daerah tersebut. Pada lingga terdapat 4 buah prasasti. Pada tiap prasasti berisikan tulisan. Salah satunya yaitu berisikan urang sadaya sami tunggal kaulaning Allah saasal satekad keneh. Upami dikapalaan ku anu pangsampurnana meninggali sareng ninuhung ajem tentrem sadajana. Monumen yang menjadi landmark kota Sumedang ini merupakan bangunan permanen. Bagian dasar bangunan ini berbentuk bujur sangkar dan dilengkapi dengan sejumlah anak tangga serta pagar di setiap sisinya. Sedangkan bangunan utamanya berupa kubus yang sedikit melengkung di setiap sudut bagian atasnya. Pada bagian ini terdapat sebuah pintu yang dulu digunakan untuk memasukkan barang. Karena pada zaman dulu monumen ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan bupati terdahulu. Namun, sekarang semua barang yang tadinya disimpan di dalam monumen ini sudah dipindahkan ke Museum Prabu Gusana Ulun. Sedangkan di bagian paling atas monumen ini terdapat bangunan setengah lingkaran yang mirip dengan kubah masjid. Peristiwa yang terjadi pada Monumen Lingga Sumedang tidak hanya langsung peresmian pada tanggal 25 April 1922 saja loh. Namun, dibangunnya monumen ini memiliki beberapa waktu urutan peristiwa yang terjadi. Memangnya urutan waktu apa saja yang melingkup peresmian Lingga Sumedang? Nah, sebagaimana kami mencari sumber-sumber informasi atas latar belakangnya peristiwa itu, kami menemukan urutan waktu dari awal merancang monumen ini hingga penulisan yang terdapat pada Lingga Sumedang. Yang pertama yaitu J.Z. Van Dyck
merancang atau mendesain pada hari Senin 16 Januari 1922. Hal itu sebagaimana yang tertulis dalam surat kabar Preangerbode Kultur en Handelsblad. Di sana disebut bahwa arsitek atau orang yang merancang bentuk desain monumen dipercayakan kepada J.Z. van Dyck yang merupakan mantan guru di Garut. Yang kedua yaitu Rabu 10 Agustus 1922. Monumen mulai dibangun atas inisiasi Yayasan Pangeran. Ide pembangunan monumen Lingga berawal dari sebuah paguyuban yang mencintai akan sosok Pangeran Arya Surya Atmaja. Lalu sebagaimana yang tertulis dalam surat Preangerbode edisi Rabu 10 Agustus 1922. Kurang lebih artinya yaitu paguyuban peringatan Pangeran Arya Surya Atmaja telah mengedarkan surat edaran serta pendaftaran bagi rekan-rekan yang pengagum mendiang Bupati agar berkontribusi atau berpartisipasi dalam membuat kenangan yang abadi. Yang ketiga, Gubernur Jenderal Hindia Belanda meresmikan dibangunnya Monumen Lingga Sumedang. Sepeninggalnya atau 10 bulan kemudian, orang-orang berkumpul di alun-alun Sumedang untuk mengingat jasa-jasa dengan menyaksikan peresmian sebuah monumen yang belakangan dikenal dengan nama Monumen Lingga. Dan yang terakhir yaitu pada hari Senin 17 Juni 1929 ada penulisan yang terdapat di Monumen Lingga Sumedang. Fakta-fakta yang terdapat di Monumen Lingga Sumedang. 1. Lokasi Monumen Lingga terletak di Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. 2. Sejarah monumen ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Lingga yang merupakan salah satu penguasa dari Kesultanan Sumedang. 3. Monumen Lingga berfungsi sebagai simbol sejarah dan budaya Kesultanan Sumedang. Ia adalah bagian dari warisan budaya yang mencerminkan peradaban dan tradisi lokal. 4. Desain monumen ini memiliki arsitektur tradisional yang khas dengan ornamen dan bentuk yang mencerminkan gaya kesultanan pada masa itu. 5. Signifikansi sebagai situs bersejarah. Monumen Lingga memiliki nilai penting dalam mempelajari sejarah dan budaya Kesultanan Sumedang serta kontribusinya terhadap sejarah Indonesia. 6. Penyimpanan koleksi di sekitar monumen. Terdapat beberapa koleksi benda sejarah dan artefak yang berkaitan dengan Kesultanan Sumedang. Nah, itu dia teman-teman, pengenalan sejarah Monumen Lingga Sumedang yang dapat kami sampaikan. Kalian tahu gak sih teman-teman, ternyata Monumen Sumedang ini merupakan bangunan unik yang dibangun pada zamannya loh. Dengan keunikan dan sejarahnya, tak heran lagi jika monumen ini dijadikan sebagai lambang resmi Kabupaten Sumedang. Karena Monumen Lingga Sumedang memiliki banyak makna dan peran pada zaman dulu hingga sekarang menjadi destinasi wisata bagi semua orang, tidak dipungut biaya. Nah, itu dia pengenalan sejarah tentang Monumen Lingga Sumedang ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menggali sejarah tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.